Ini adalah kapal selam yang diciptakan di Amerika lebih dari 200 tahun yang lalu. Seorang pria dengan bom berlayar di bawah kapal perang musuh di atas kapal yang dirancang khusus untuk menyulutnya dan melarikan diri sampai prosesnya selesai. Sebelum menyelesaikan prosedur tersebut, sang pilot tidak dapat muncul ke permukaan kalau dia terlihat oleh musuh. Hal ini mencegahnya menghirup udara segar. Untuk alasan ini, para insinyur menggunakan proyek ini untuk membuat cangkang berbentuk barel dan menutup sambungannya dengan tar untuk mencegah masuknya air. Pilot hanya perlu mengisi tangki air dengan air melalui katup untuk menenggelamkan kapal selam hingga 6 meter di bawah permukaan. Di bagian belakang kapal selam terdapat bahan peledak tahan air. Seorang tentara memasang tali ke bor. Ketika pilot mencapai bagian bawah kapal perang musuh, dia bisa memasang bahan peledak ke bagian bawah kapal dengan bor. Namun, sang pilot mencoba segala cara, tetapi tidak dapat menembus pelat tembaga di dasar kapal. Ditambah lagi, oksigen di dalam kapal selam hanya mampu bertahan selama 30 menit. Para prajurit harus meninggalkan misi dan kembali ke permukaan. Jadi, para insinyur mengganti bor dengan garpu pelangi dan memperbesar lambung kapal, sehingga bisa mengangkut 9 orang di dalamnya. Pilot di haluan mengungkit sirip untuk membidik. 8 pelaut yang tersisa bekerja sama untuk membuat kapal selam bergerak cepat hingga menabrak kapal perang musuh, dan kemudian tombak akan ditancapkan dan kemudian meledakkan ranjau untuk menenggelamkan target. Desain ini memberi kapal selam kemampuan manuver yang tinggi, tapi tetap harus bertabrakan dengan targetnya. Hal itu memudahkan musuh untuk mendeteksinya. Jadi, para insinyur memasukkan skaleng udara bertekanan ke dalam torpedo. Ketika torpedo ditembakkan, katup udara bertekanan internal akan terbuka. Kemudian udara dilepaskan untuk menggerakkan 2 piston untuk menggerakkan torpedo. Namun, gelembung udara yang dilepaskan oleh udara bertekanan akan dengan mudah memperlihatkan jejak torpedo, sehingga musuh dapat menghindari serangan terlebih dahulu. Jadi, para insinyur harus mengganti sumber tenaga senjata dengan mesin kecil. Dibutuhkan baterai yang besar untuk menyalakannya. Hal ini menghasilkan torpedo yang panjangnya lebih dari 7 meter. Dan kapal selam itu harus dibuat lebih besar agar bisa membawa torpedo yang cukup. Karena kapal selam itu sangat besar, bahan bakarnya akan cepat habis. Jadi, para insinyur membangun kapal selam untuk membawa bahan bakar. Kapal selam itu bisa menampung 400 ton minyak di dalamnya. Kapanpun kapal selam lain membutuhkan pengisian bahan bakar, itu akan muncul ke permukaan. Awak kapal akan menarik selang bahan bakar untuk mengisi bahan bakar kapal selam. Sementara itu, kedua kapal selam itu rentan terhadap serangan. Untuk itu, para insinyur memasang reaktor nuklir. Reaktor ini menggunakan energi yang dilepaskan oleh atom untuk memanaskan air hingga lebih dari 250 derajat dan menghasilkan uap. Uap tersebut kemudian disalurkan ke unit turbin yang memutar gearbox besar. Kemudian baling-baling menyediakan pasokan daya yang konstan bagi kapal selam. Karena ukuran reaktor, kapal selam harus diperluas hingga lebih dari 100 meter dengan lebih banyak ruang dan kru yang lebih besar. Kapal selam mulai kehabisan oksigen. Jadi, para insinyur memasang generator oksigen dari stasiun luar angkasa di dalam kapal selam. Generator ini menggunakan listrik untuk memecah air dan mengubahnya menjadi oksigen. Mesin itu menghasilkan 4.000 liter oksigen per jam. Oksigen disalurkan ke semua kompartemen. Kapal selam masa kini dapat beroperasi di bawah air selama 20 tahun hanya dengan sedikit minyak dan bahan bakar. Dengan semua kekuatan itu, persenjataannya perlu ditingkatkan. Jadi, para insinyur mengganti torpedo dengan 16 rudal antar benua. Rudal-rudal ini dilengkapi dengan hulu ledak nuklir. Rudal-rudal itu memiliki jangkauan 12.000 km, 40 kali lebih kuat dari bom Hiroshima. Dan kapal selam yang sempurna pun dibangun.